Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Jana Patricia. Kali ini aku mau sharing gimana sih pengalaman aku masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Stay tuned! Sebelum lanjut ke cerita pengalaman gimana aku bisa lolos di jalur SNMPTN di PTN ini, aku mau kasih disclaimer buat teman-teman semua kalau apa yang akan aku ceritain bukan menjadi satu-satunya patokan buat teman-teman isi apa aja prestasi atau isi nilai kalian harus seberapa. Itu bukan menjadi patokan ya teman-teman, tapi sebagai referensi atau sebagai motivasi teman-teman buat ningkatin nilai ataupun prestasi kalian sehingga memperbesar kemungkinan kalian untuk masuk di jalur SNMPTN ini. Lanjut ke ceritanya, jadi puji Tuhan aku diterima di Bahasa Inggris D4 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada atau UGM di tahun 2022 melalui jalur SNMPTN. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama nilai rata-rata aku di sini, di seleksi SNMPTN tahun 2022 ini aku juga menyertakan 3 sertifikat prestasi, yakni yang pertama ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Sebelum masuk ke tips and trick gimana caranya teman-teman memperbesar peluang kalian untuk masuk ke perguruan tinggi, aku pengen cerita dulu nih pengalaman aku dari kelas 10, 11, 12 secara singkat, kenapa aku bisa milih jurusan ini, kenapa UGM, dan lain sebagainya. Jadi sebelumnya aku adalah alumni dari SMA Negeri 1 Metro dari Provinsi Lampung. Buat kalian yang penasaran ini sekolahnya. Jadi dulu awalnya setelah lulus SMP, aku tuh bingung mau masuk IPA atau IPS. Tapi karena dari SMP itu aku udah kepincut sama salah satu jurusan, yakni hubungan internasional. Jadi aku mutusin untuk langsung IPS aja, karena kalaupun nanti aku ambil IPA, mata pelajaran yang akan diujikan saat ingin masuk ke perguruan tinggi negeri pun itu materi IPS. Jadi menurutku mending langsung belajar materi IPS, biar bisa kekejar materinya dan tidak keteteran. Lalu cerita saat kelas 10, ternyata jurusan yang aku pengen ternyata bukan HI, karena jujur I know that's hard. Jadi aku move on untuk cari jurusan lain yang lebih accessible for me. Jadi aku move on untuk cari jurusan lain mulai dari kelas 11. Nah, waktu kelas 11 aku bener-bener lompat sana lompat sini untuk cari jurusan, karena ternyata setelah aku cari tahu lagi, rumpun soshum atau rumpun IPS itu jujur sangatlah banyak dan perlu untuk kita riset satu persatu untuk kita tahu mana sih jurusan yang bener-bener klop sama passion kita, sama apa yang kita suka. Nah, jadi pas itu aku sempat tertarik tentang administrasi bisnis, administrasi negara, dan lain sebagainya. Tapi ternyata jurusan yang aku sempat sukain itu hanya sekedar keinginan karena prospek kerjanya bagus dan lain sebagainya. Jadi juga dalam konteks pemilihan jurusan, menurut aku kalian benar-benar harus tanya ke diri kalian, apakah ini yang benar-benar kalian mau? Apakah ini cuma sekedar keinginan karena salah satu faktor? Apa teman-teman berani untuk ambil konsekuensinya? Itu juga harus kalian komunikasiin sama diri kalian sendiri. Dan juga jangan lupa kalian harus minta restu sama orang tua kalian tentang jurusan yang kalian mau itu. Jadi saat itu aku cari-cari dan ternyata ketemu ada di dalam sekolah vokasi. Tapi lucunya adalah aku belum kepincut sama sekolah vokasi UGM. Jadi saat itu aku masih kepincut sama sekolah vokasi Universitas Indonesia. Jadi saat itu aku kepincut sama jurusan broadcasting atau penyiaran di UI, atau jurusan periklanan kreatif di UI juga. Jadinya itu sampai kelas 12 awal aku masih
bener-bener kepincut banget sama yang namanya Universitas Indonesia, sekolah vokasinya. Tapi keraguan muncul saat aku kelas 12 semester 2, karena aku tahu di UI itu sekolah vokasinya nggak bisa lewat jalur SNMPTN sama SBMPTN. Sementara kalau aku lewatkan kesempatan SNMPTN dan SBMPTN, aku merasa itu sia-sia banget. Di saat itu juga aku langsung riset lagi mana sih jurusan yang bisa aku masukin di SNMPTN dan SBMPTN, dan akhirnya aku ketemu jurusan ada di Universitas Lampung, itu ada di provinsi aku, yaitu jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, karena waktu itu aku masih bingung nih, kan slot SNMPTN tuh 2 pilihan kan ya. Jadi aku masih bingung mau dua-duanya di Unila atau salah satu ada yang di luar provinsi. Terus aku inget, jadi dulu itu sempat ada yang nge-share ke aku kalau ternyata sekolah vokasi UGM itu bisa dimasukin lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN. Aku juga ingat kalau ternyata ada alumni yang bisa masuk UGM di sekolah vokasinya, tapi beda jurusan ya sama aku. Jadi mulai dari situ aku kepo-kepo ini sekolah vokasi UGM. Aku langsung tanya ke kakak kelas yang dulu udah keterima di UGM. Jadi ini termasuk tips ya buat teman-teman sekalian. Jadi kalau misal teman-teman ada kakak kelas, ada alumni yang ada di universitas impian teman-teman, kalian bisa banget tanyain kakak kelas kalian, karena itu benar-benar useful dan itu benar-benar insightful buat kalian yang benar-benar nggak ngerti tentang jalur-jalur, tentang kegiatan kampus dan lain sebagainya. Nah, dan nih aku udah final decision, aku masukin sertifikat, masukin nilai, dan ikutlah proses seleksi SNMPTN. Di masa-masa seleksi SNMPTN ini, aku tidak terlalu banyak berharap untuk lolos, karena jujur meskipun ada alumni yang lolos di sekolah vokasi, tapi di jurusan aku masih belum ada alumni yang lolos. Jadi aku masih hopeless kalau aku bakal diterima. Aku merasa aku bakal diterima di Unila atau bahkan ditolak. Jujur, karena pesaing di Unila juga banyak yang mau ngambil pendidikan bahasa Inggris. Sembari menunggu pengumuman, aku juga tetap belajar untuk SBMPTN atau UTBK dengan platform-platform online yang banyak tersedia di Twitter, di YouTube, dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman yang lagi nungguin hasil SNMPTN, lagi dalam proses SNMPTN, aku saranin untuk tidak terlalu banyak berharap. Pokoknya dulu kalau kata YouTuber yang aku tonton, pokoknya kalau berkasnya udah terkirim, kalian harus lupain segala hal tentang SNMPTN. Karena menurutku sayang banget waktunya untuk kalian leha-leha, karena kayak ini benar-benar kesempatan kalian untuk belajar segaspol-gaspola dari materi kelas 10 sampai kelas 12. Kalau kalian ngejar dari awal tahun ataupun mungkin dari awal semester kelas 12, itu bakal benar-benar ke cover semua materinya. Nah, selain itu guys, kalian jangan lupa untuk kepoin segala macam jalur masuk di perguruan tinggi. Karena jujur ada banyak sekali jalur rapot selain SNMPTN yang bisa kalian ikutin. Meskipun ada beberapa yang membayar, tapi menurutku itu worth it, karena satu, kalian kalau udah keterima di situ, kalian gak usah terlalu berat mikirin UTBK dan segala macam tes lainnya, karena kalian udah lolos di jalur rapot, kalian ada cadangan, ada pilihan. Dan kalaupun kalian gak lolos, seenggaknya kalian udah mempergunakan semaksimal mungkin nilai-nilai dan prestasi yang teman-teman punya selama SMA untuk masuk ke perguruan tinggi. Last but not least, aku cuma mau bilang buat teman-teman semuanya, kalau meskipun kita udah cari nilai sebaik mungkin, sekonsisten mungkin, prestasi sana-sini, tapi kalau memang belum rezekinya, kita sebagai manusia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi, setelah kumpul berkas, aku saranin kita berdoa aja dan lakukan yang terbaik buat diri kita, semisal belajar, menuju tes-tes di perguruan tinggi lainnya. Tidak hanya di perguruan tinggi negeri, tapi juga perguruan tinggi swasta, ataupun politeknik, ataupun sekolah kedinasan. Apapun itu, pasti Tuhan kasih jalan, pasti Tuhan kasih kesempatan buat kita.
Dan buat teman-teman semuanya, jangan lupa semangat dalam menghadapi segala macam tes yang akan kalian ikutin, mau UTBK, ujian mandiri, seleksi SNMPTN, jalur rapot, mau masuk STAN, ataupun mau masuk politeknik dan lain sebagainya. Semangat terus karena jalan menuju Roma itu ada banyak. Sekian, dadah!